Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-541. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 540. Kemarin Kinchan mengetahui kalau hal berbahaya sedang dialami oleh Chen Sisi dan juga Jiruyu. Jadi tanpa berlama-lama lagi, dia dan juga Qiansu bergegas untuk mencari tahu di manakah mereka saat ini. Karena jika sampai dibiarkan, Feng Lei akan melakukan yang tidak-tidak kepada kedua gadis tersebut. Dan benar saja terlihat dengan begitu jelas kalau saat ini mereka tengah berhadapan dengan para tetua yang diperintah langsung oleh Feng Lei. Ia sungguh tidak sabar untuk bisa bermain bersama mereka. Jadi Feng Lei meminta tetua ini untuk segera menghancurkan formasi tersebut. Jiruyu sadar betul kalau formasi mereka sudah tidak bisa bertahan terlalu lama. Jadi di saat formasi itu hancur, mereka pun bergegas untuk melarikan diri. Tetua ini mencoba untuk menghentikan mereka, yang membuat bibi ini mau tidak mau menahan mereka agar Chen Sisi dan juga Jiruyu bisa pergi. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Pertarungan masihlah terus berlanjut antara Bibi Li dan tetua hantu. Selain mereka, Jiruyu dan juga Chen Sisi juga tengah berhadapan dengan dua bawahan Feng Lei. Merasa ada kesempatan, Chen Sisi mencoba untuk melancarkan serangan kepada Feng Lei. Namun sayang sekali, semua itu bisa ditahan dengan mudah olehnya. Bahkan kini malah Feng Lei yang berhasil melukai Chen Sisi. Melihat hal tersebut, Bibi Li mencoba untuk membantu. Tetapi tetua hantu ini tidak akan pernah membiarkan hal tersebut terjadi. Serangan pun kembali dirinya lancarkan. Alhasil hal itu pun benar-benar merepotkan Bibi Li. Terlebih lagi, tetua ini pun mulai mengamuk karena dia ingin mencicipi mereka juga. Dengan kondisi sekacau ini, maka sudah sangat jelas kalau mereka akan sangat sulit untuk melarikan diri. Pada akhirnya, Jiruyu pun mulai menggunakan kekuatan darah keturunannya. Alhasil ini pun telah mementalkan beberapa musuhnya. Tapi mereka terlihat sama sekali tidaklah takut dan langsung saja mengeluarkan serangan untuk bisa menahan pergerakan Jiruyu. Tapi semua ini masih bisa diatasi olehnya. Alhasil orang-orang itu pun telah berhasil dirinya pentalkan. Tidak mau kalah, Chen Sisi juga melakukan hal yang sama. Dan beginilah rantai-rantai yang hendak menahan mereka bisa dihancurkan dan mudah dan membuat kedua gadis ini bisa kembali berlari. Chen Sisi ingin mengajak Bibi Li untuk ikut pergi juga. Namun sepertinya itu terlalu sulit, karena tetua hantu ini terus-menerus melancarkan serangan kepadanya, yang mengakibatkan dia tidaklah memiliki kesempatan untuk bisa melarikan diri. Nah, untuk Feng Lei sendiri hanya tertawa melihat hal tersebut. Dia melakukan tindakan yang begitu kejam dengan mengambil paksa kekuatan para bawahannya untuk bisa dijadikan sebagai kekuatan garis keturunan. Dan begini Chen Sisi dan juga Jiruyu pun kembali tertahan, karena mereka harus berhadapan dengan orang-orang tersebut. Dalam pertarungan ini terlihat dengan jelas kalau kedua gadis itu tidaklah bisa berbuat terlalu banyak, sebab mereka berhadapan dengan 4 kekuatan garis keturunan. Jadi tentu akan sangatlah sulit bagi mereka memberikan perlawanan. Terlebih lagi, keempat orang ini meledakkan kekuatan mereka yang telah berhasil melukai Chen Sisi dan juga Jiruyu. Alhasil kondisi pun semakin memburuk. Terlebih lagi kondisi dari Bibi Li sudah tidak bisa lagi bertarung. Dia pun memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri untuk bisa memusnahkan tetua hantu, supaya tidak menyakiti Chen Sisi.
Kematian dari Bibi Li tentu membuat Chen Sisi menjadi begitu sedih. Hal berbeda ditunjukkan oleh Feng Lei, karena dia ini sudah mengatakan tidak ada buruan yang bisa lepas dari incarannya. Jadi dia itu akan segera mencicipi mereka. Namun Feng Lei bingung harus mulai dari mana. Jiruyu memberikan sumpah serapahnya kepada Feng Lei, yang tentu saja membuatnya bersemangat dan akan memulai bermain dulu dengan dirinya. Jiruyu mencoba untuk menahannya, namun kekuatan Feng Lei terlalu besar, yang bahkan bisa menghancurkan serangannya dan mementalkan dirinya. Chen Sisi ingin membantu, namun tetua hantu masihlah hidup. Dia pun segera menahan pergerakannya. Feng Lei memuji Jiruyu karena memiliki kemampuan yang cukup hebat, tapi sayang sekali dia harus bertemu dengannya. Feng Lei mencoba untuk kembali melakukan serangan kepadanya. Sedangkan Jiruyu menggunakan teknik ribuan pedang agar bisa mengganggu Feng Lei. Tidak mau tuan mudanya terluka, dua bawahannya pun mencoba untuk menahan serangan itu. Namun mereka malah gagal. Sedangkan Feng Lei sendiri tidaklah begitu kesulitan untuk bisa menahan serangan tersebut. Sadar dia adalah lawan yang tangguh, Jiruyu pun mulai melakukan sesuatu, yang mana dia menggabungkan darahnya sendiri pada pedang miliknya, yang seketika membuatnya pun mengalami peningkatan yang luar biasa. Feng Lei masihlah menganggap remeh hal tersebut. Ia pun mencoba untuk menahannya, tapi semua itu gagal dan harus membuat pipinya terluka. Melihat hal ini tentu saja membuat para bawahannya menjadi begitu panik. Sedangkan Feng Lei meminta mereka untuk tidak ikut campur dalam pertarungannya, karena dialah yang akan menyelesaikannya. Feng Lei meminta Jiruyu untuk melihat kalau bukan dia saja yang bisa menggunakan pedang, namun dirinya juga bisa. Sebuah pedang pun mulai Feng Lei panggil, dan ini seketika saja mengejutkan Jiruyu. Sebab itu adalah pedang petir surgawi, senjata dari Kaisar kuno. Serangan pun langsung saja dia lancarkan, yang mengakibatkan Jiruyu harus bertahan. Tapi kekuatan pedang ini terlalu kuat dan kembali memaksanya terpental. Feng Lei masihlah memberikan kesempatan kepada Jiruyu. Selama dia mau menuruti segala perintahnya, maka dia itu akan mengampuni nyawanya. Jadi untuk apa juga Jiruyu terus melawan? Takut diapa-apakan, Jiruyu pun terus mundur. Bahkan dia mengancam akan bundir jika Feng Lei terus mendekatinya. Namun Feng Lei tidaklah peduli apakah dia itu ingin hidup atau mati. Di saat Feng Lei menyentuhnya, pedang Qin Chen pun datang dan langsung saja melancarkan serangan kepadanya. Serangan mendadak itu telah membuat semua orang terkejut. Mereka pun mencoba untuk menahan serangan pedang Qin Chen. Namun itu tidaklah mempan dan pedang Qin Chen ini terus mengarah kepada Feng Lei. Berhubung pria itu telah berani mengganggunya, jadi Qin Chen langsung saja menghabisi pria tersebut. Ini dia lakukan hanya dalam satu kali serangan saja. Pedang ini tidaklah berhenti dan kembali lagi melakukan penyerangan kepada Feng Lei. Namun salah satu tetua di sana berhasil menahan serangan tersebut dan mementalkan pedang Qin Chen. Tidak mau dilindungi, Feng Lei akan mengatasi pedang itu sendiri dengan menggunakan pedang guntur surgawinya. Pedang Qin Chen pun telah berhasil dirinya pentalkan. Merasa sudah menang, Feng Lei pun dikejutkan dengan beberapa pedang yang sedang membawa Jiruyu. Ia pun mencoba untuk menahannya, namun hal itu tidaklah dibiarkan oleh Qin Chen. Beberapa serangan telah dirinya kerahkan yang seketika saja membuat Feng Lei kerepotan. Ia pun tahu kalau ini adalah teknik pil pedang terbang. Di sisi lain terlihat Qin Chen yang telah datang untuk melindungi Jiruyu. Kesal dengan ulah dari Qin Chen, Feng Lei pun meminta para bawahannya untuk segera bertindak. Chen Sisi senang dengan kehadirannya, namun dia tidaklah bisa menemui Qin Chen dulu. Sedangkan Qin Chen sendiri melakukan pergerakan yang sangat cepat, sampai-sampai Feng Lei menjadi terkejut. Namun tetua ini segera melindungi tuan mudanya, yang membuat Qin Chen tidaklah bisa menyentuh Feng Lei. Nah, barusan itu hanyalah klon Qin Chen saja, sedangkan tubuh aslinya masihlah berada di sisi Jiruyu. Ia pun segera memeriksa kondisinya.
sebab saat ini Juruyu tidaklah sadarkan diri. Untuk tetua ini sendiri menjadi begitu terkejut karena serangannya itu ternyata telah menghancurkan bayangan Qingchen saja. Sesaat kemudian Juruyu pun mulai terbangun. Ia menjadi begitu senang sebab Qingchen telah datang kemari. Dengan begini dirinya pun bisa lega karena nyawanya masihlah selamat. Melihat Juruyu yang menangis, Qingchen pun segera menghapus air matanya. Selain itu ia juga memberikan sebuah pil kepadanya. Dengan pil itu maka kondisi Juruyu akan pulih dengan cepat. Apa yang Qingchen katakan benar-benar terjadi. Untuk Feng Lei sendiri menjadi begitu marah kepada Qingchen karena dia telah berani mengganggu kesenangannya. Meskipun Qingchen telah menyelamatkan Juruyu, namun bukan berarti dirinya bisa pergi dengan mudah. Feng Lei tidak akan pernah memberikan pengampunan kepadanya. Namun dia itu akan memberikan penyiksaan dulu kepadanya. Serangan pun langsung saja dia arahkan kepada Chen Sisi. Namun Qingchen dan begitu tenang langsung saja melepaskan beberapa formasi untuk bisa melindungi Chen Sisi. Alhasil serangan Feng Lei pun tidaklah dapat menyentuhnya. Qingchen menganggap Feng Lei sebagai pria pengecut karena dia itu hanya berani menyerang seorang wanita saja. Bukankah dia itu ingin selalu menghabisi dirinya? Lantas mengapa Feng Lei tidak bertarung dengannya saja? Atau apakah dia itu takut kepadanya? Perkataan Qingchen membuat Feng Lei tertawa karena untuk apa juga dirinya bertarung dengan Qingchen? Bahkan dia itu tidaklah pantas untuk berbicara dengannya. Qingchen tidaklah peduli dan tetap menganggapnya sebagai seorang pengecut. Provokasi itu disadari oleh Feng Lei. Jadi dia ini tidak ingin fokus dulu kepada Qingchen, melainkan kepada Chen Sisi. Feng Lei sudah membayangkan betapa menyenangkannya jika bermain-main dengan Chen Sisi. Perkataan itu membuat para bawahannya tertawa. Ia telah mempermalukan Chen Sisi dengan perkataannya. Feng Lei akan menghancurkan pertahanan yang dibangun oleh Qingchen. Baru setelah itu dirinya akan bermain-main dengan kedua gadis ini. Sebuah serangan pun mulai Feng Lei ciptakan, yang mana dirinya bertujuan untuk menghancurkan formasi pertahanan itu. Perlahan-lahan bendera formasi Qingchen pun mulai hancur dan juga membuat Chen Sisi tidak dilindungi. Feng Lei pun kembali menyerangnya. Namun Kulo Dao segera muncul karena Qingchen telah menyembunyikannya di sisi Chen Sisi. Tanpa berlama-lama lagi, serangan pun langsung saja dia lancarkan kepada Feng Lei. Bahkan hal itu sempat membuatnya kerepotan. Sosok Kulo Dao telah menarik perhatian dari tetua ini. Ia pun segera melakukan penyerangan kepadanya, namun Kulo Dao bisa dengan mudah menahannya. Bahkan kini dirinya pun langsung saja melancarkan serangan balik kepadanya, yang mengakibatkan tetua ini tidaklah dapat bertahan dan harus terpental. Kekuatan yang Kulo Dao miliki terlalu besar untuk bisa mereka hadapi. Bahkan tetua ini harus mengalami luka yang cukup parah akibat serangan barusan. Tidak yang berurusan dengan mereka lebih lama, jadi Kulo Dao pun segera membawa Chen Sisi untuk pergi ke arah Qingchen. Namun sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Tapi sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Terlihat kalau Qingchen telah membentuk pertahanan untuk bisa melindungi kedua gadisnya. Sedangkan Feng Lei meminta Qingchen untuk tidak menjadi seorang pengecut, sebab dia itu harus bertarung dengan dirinya secara adil. Bahkan dia itu tidak mengizinkan untuk Kulo Dao ikut campur dalam pertarungan mereka. Namun bagi Qingchen, Feng Lei hanyalah seorang pengecut saja. Jika dirinya bertarung dengannya, maka hanya akan melukai harga dirinya. Feng Lei pun tertawa dan menjanjikan kalau dalam pertarungan nanti, Qingchen akan mati di tangannya. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.